artinya percaya sebagai Bapa, karena jelas di ayat atasnya, seperti Bapa yang telah mengutus aku, demikian juga aku mengutus kalian. Yesus mengutus ke-12 muridnya. Kemudian Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada mereka. Kan begitu. Oh, jangan disamaratakan kayak gimana? Di mana? Kalau Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku, jadi murid-murid Yesus sudah mempercayai, sudah tahu bahwa Yesus itu adalah bukan Tuhan. Seperti apa yang tertulis di dalam Yohanes 17. Yohanes 17 dari ayat ke-1, Yesus berdoa kepada Tuhan. Yohanes 17 ayat ketiga, Yesus memperkenalkan bahwa yang akan diselamatkan itu akan yang diberikan hidup yang kekal itu, mereka harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Yohanes 17 ayat keempat, Yesus mengatakan dia memuliakan Tuhannya dengan jalan mengerjakan segala pekerjaan yang diperintahkan selama dia di dunia. Pekerjaannya apa? Ada di ayat ke-8. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, kepada ke-12 muridnya, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Satu lagi, Protestan. Semua Kristen ada di bawah naungan Protestan. Protestan wajib membaca doa Bapa kami. Apakah di dalam doa Bapa kami, Yesus memerintahkan berdoa kepada Yesus, memohon pengampunan kepada Yesus, menyelesaikan segala sesuatu kepada Yesus, bahkan minta makan pun kepada Yesus? Tidak. Yesus memerintahkan mintalah kepada Bapa, bukan kepada dia. Karena di dalam Yohanes 5 ayat 30 dan 31, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Bukan disamaratakan. Jadi kalau kalian berdoa meminta sesuatu kepada Yesus, itu adalah salah meminta. Pada saat kalian menyembah Tuhan, yang disembah Yesus adalah salah sembah Tuhan. Nggak ada seperti itu. Jadi Bible itu adalah kitabnya Bang Geniusman. Seharusnya Bang Geniusman yang harus bisa menjelaskan kepada kami bahwa sebetulnya dengan ayat itu, dengan dalil itu, Yesus membuktikan bahwa dia tidak mati. Seperti apa yang dikatakan si Paulus di dalam Kisah Para Rasul 25 ayat ke-19, bahwa mereka ada dalam keraguan-raguan dalam agama mereka, dan tentang seorang laki-laki yang bernama Yesus yang dikatakan telah mati. Sedangkan Paulus sendiri mengatakan dengan pasti bahwa dia masih hidup. Dia hidup. Apalagi kalau kita perkuat dengan Ibrani pasal ke-5 ayat ke-7. Yesus berdoa dengan ratap tangis kepada Allah, memohon diselamatkan dari kematian, dan Allah mengabulkan doanya. Artinya Yesus diselamatkan oleh Allah. Itu dari kitabnya teman-teman loh, bukan dari Al-Quran. Gitu Bang, silakan. Baik, bisa saya jelaskan Umi supaya nggak kita lompat-lompat. Jangan tanggapin aja, karena saya tidak akan terima penjelasan dari orang yang, mohon maaf ya, kalau misalkan, mohon maaf, saya harus bicara ilmu kalau ilmunya masih di bawah saya. Silahkan, tanggapin aja. Ya, saya guru sekolah mohon izin Bang Jenis. Saya izin sholat dulu ya Umi, dan yang lain Bang Fe, Muhammad dulu ya. Oh, iya. Saya izin sholat dulu ya. Iya bang. Aman, siap. Gantian nanti habis ini. Oke, tadi Umi kan mengatakan seharusnya Genius yang Alkitabnya yang menjelaskan kepada kami. Oke, saya jelaskan. Sebenarnya ini peristiwa yang sangat mudah. Kalau kita baca teliti, kita mungkin baca berulang, kita bisa menjelaskan peristiwanya secara singkat seperti ini. Murid-muridnya melihat Yesus bangkit kembali setelah kematiannya, tapi Thomas tidak ada di situ. Kemudian di momen nggak ada kata bangkit di sana Bang, nggak ada kata bangkit di sana, jangan ditambah-tambahkan. Karena muncul kembali kan berarti kan? Ya bukan bangkit di sana, Yesus datang ke sana. Ya udah, oke. Ya jangan bilang Gini, bangkit Umi, Bang. Kalau saya ngomong, Umi berhenti dulu nanti protes. Kalau Ya, Umi ngomong saya jangan ditambahkan. Enggak gini loh Bang, karena saya tahu isi Bible, jadi pada saat Abang menambahkan atau mengubah ayat, Umi yang tahu isi saya Bible. tahu. Oh iya, yang coba nanti saya ya. nanti uji. Saya nanti uji. Bukan hanya Umi yang tahu isi Bible ya, jangan terlalu sombong ya. Kita harus rendah hati. Saya bukan sombong. Umi, saya sombong, tapi saya bicara. Diskusi dengan Ustadz Zuma karena dia diam ketika saya bicara. Nah, saya bicara, tapi saya harus koreksi dulu karena baru juga bicara sudah ada. Bentar dulu. Itu pemahaman saya yang saya jelaskan. Enggak bisa. Yesus bangkit. Mengatakan tidak boleh menambahkan dan mengurangi saja, tidak boleh, apalagi ini kalimat di dalam enggak ada kebangkitan di sana. Jangan bohong Bang. Saya akan screenshot.
Ya, jadi di sini Aduh, kalau begini gimana mau diskusi kita? Saya ngomong dipotong, saya mau menjelaskan dipotong. Makanya saya juga diskusi di Udah, rumah. ya udah dilanjut. jangan ada kebohongan di sini. Karena Ya saya udah tidak akan diganti diamkan tadi, jangan kebohongan. kebangkitan atau Biar Umi, saya ya dengarkan diganti dulu. apa? Tadi Umi ngomong panjang diganti lebar, aja. lompat-lompat Tapi saya jangan melakukan penyesatan, jangan berdusta di room muslim karena saya akan bantah terus Oh, kalau jangan berdusta. berdusta. Ini kita Ada kebangkitan nggak di sana? artinya Ada kebangkitan pemahaman nggak di kita kan sana? Ada berbeda, kan? kebangkitan nggak di sana? Bukan pemahaman, kita baca Ini- secara tekstual. Ada kebangkitan nggak di sana? Ya, oke. Nanti kita masuk ke situ, tapi biarkan saya menjelaskan. Kita kan lagi bahas apa nih sekarang? jangan mengubah-ubah ya, karena saya akan tunjukkan bukti. Jangan adu-adu. Baru saja diskusi, kamu bukan mau ini diskusi, diskusi. kamu mau nipu di sini. Tidak ada kebangkitan di sana. Kamu bilang kebangkitan. Begini ya, saya di ada rule-nya Bang Jenius kalau diskusi itu ya. Menampilkan Gimana data dalil terutama tentang keagamaan kitab suci. Jadi bacalah dulu dalilnya dengan jelas sehingga jangan Anda buat tambah-tambahin kata-kata Anda sendiri ke dalamnya gitu. Kenapa? Karena ini wahyu firman Tuhan. Ada larangan Saya dari setiap pengajaran agama untuk tidak menambahkan atau mengurangi firman Tuhan, itu ada di setiap agama. Saya setuju sekali, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi Saya setuju sekali Bang Bejo. Makanya tadi kan Umi Sebentar bilang Bang, harus sebentar, saya sedikit mau buat pernyataan. Ini Jenius ini berbohong. Udah, dia framing berbohong. semua. Kalau framing begini kalian gimana mau diskusi ngundang Enggak, Jenius, saya kemarin itu dengan Bang Juma, Anda itu sudah berbohong. Anda babak belur kemarin. babak belur di mananya? Udah, jangan bohong. Betul kata Bang Mican ini. Anda Begini itu deh. berbohong. Anda menambah-nambah. Anda ada itu. Seperti itu. Naikkan Bang Zuma, biar kita lanjutkan. Naikkan Bang Nggak Zuma. usah, pokoknya gini di sini saja. Nggak usah. Benar-benar, Mau Mbak. diskusi aja kamu udah bohong gitu loh. Bohong orang ini. Ciptakan situasi diskusi yang enak. Kamu jangan Kamu menambahkan jangan di sini, pakai, tidak ada kamu pengalihan jangan malu. predikat Jenius. Aslinya kamu goblok kamu itu. Aduh, ini udah begini. Udah terima kasih. Saya turun kembali. Saya hanya mau clearkan itu bahwa ini Jenius ini bohong. turun. Bang Joel, Terima kasih. bohongnya di mana? Terima Jelaskan. kasih. Jelaskan bohongnya di mana pakai dalil. Jangan Ya, turun dulu. tadi Joel. bicara di mana di sini ada kebangkitan. Nah, turun dia. Di sini di mana ada Host- kebangkitan. Host moderator gimana ini? Saya di kalau kamu frame. berbohong, saya juga Ya, akan saya turunkan cuma kamu. Untuk membilang Nah, saya kalau bohong. kamu Saya mau Loh, izin deh kamu kalau gitu berbohong saya tidak? turun dari Komal ini. Iya, Kalau mendingan begini dari turun aja Komalnya Bang daripada saya kamu jadi turun. pendusta di sini. Intinya penghinaan. Saya belum menjelaskan juga udah penghinaan. Saya turun Lo deh. penghina. Enggak, Host begini moderator, loh. terima Kamu kasih. di sini berbicara tentang kebangkitan, tidak ada di sini Yesus bangkitan. Wah, belum Muslim apa-apa. itu nggak nerima narasi yang nggak sesuai dengan datanya Bang. Itu berbohong dari di sini. Iya, nggak ada di sini, Jangan nggak ada tambahin, ya makanya Yesus jadi kebangkitan jangan gunakan Yesus kata-kata nggak ada sendiri. ya. Makanya sebetulnya begini teman-teman, yang namanya kitab suci Bible, ya yang namanya Bible itu tidak ada perikop. Ya, tidak ada perikop akal-akalan. Itu perikop itu adalah akal-akalan LAI untuk membatasi. Jadi tidak ada perikop ya. Itu sebetulnya misalkan satu pasal itu penuh plak kayak gitu, cuman dipenggal-penggal. Nah ini baru berbicara saja, baru naik saja mau diskusi dia sudah berbohong bicara kebangkitan. Padahal di dalam Yohanes 20 dia bilang bukan Mican saja yang paham dengan Bible. Loh kalau dia paham Bible seharusnya tidak berdusta. Jangan, Yesus saja mengatakan jangan mengurangi dan menambahkan firman Tuhan, ini mengubah. Tidak ada kebangkitan di Yohanes 20 itu. Ya, itu adalah tentang perjamuan akhir. Pada saat setelah konon katanya Yesus disalib, kemudian para murid-murid itu mengadakan perjamuan akhir. Nah, pada saat perjamuan akhir ini, pintu itu ditutup karena mereka takut oleh orang-orang Yahudi. Nah, kemudian di tengah-tengah mereka waktu itu datanglah Yesus mengucapkan salam sejahtera bagimu. Awalnya mereka kaget juga karena menganggap Yesus itu adalah hantu bukan Tuhan. Ya, mereka tidak percaya sampai Yesus memecah roti dan membagi-bagikan kepada mereka. Barulah mereka percaya bahwa Yesus itu hidup. Nah, Yesus memperlihatkan luka bekas paku di tangannya dan luka tombak di perutnya. Ini justru membuktikan bahwa Yesus itu tidak mati. Ternyata hidup sesuai dengan apa yang dikatakan Paulus di dalam Kisah Para Rasul 25 ayat 19.
Mereka ada di dalam keraguan-raguan dengan agama mereka dan tentang seorang yang bernama Yesus yang dikatakan telah mati, sedangkan Paulus mengatakan dia masih hidup. Ini sama. Jadi pada saat si Thomas datang ke situ, dia ada dalam rasa kaget karena ternyata Yesus yang mereka anggap sudah mati, ternyata masih ada, masih hidup, walaupun di tangannya masih bekas ada luka, karena mereka tidak percaya. Yesus menunjukkan ini loh luka, benar saya disalib tapi tidak mati gitu.